Selamat sore saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, tidak selamanya. Mari sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita belum merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau telah memelihara kami. Sampai dengan hari ini, Tuhan tetap memberikan kami kesehatan, Tuhan tetap memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk kami boleh belajar satu bagian firman Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak selamanya Tuhan menimpakan masalah di dalam hidup kami. Tidak selamanya pula hidup kami selalu ada di dalam hal yang mulus. Tetapi segala sesuatu selalu terjadi silih berganti di dalam hidup setiap kami. Karena kami tetap yakin dan percaya di dalam keadaan apapun Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami mau menyerahkan Tuhan perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan sore hari ini bersama-sama kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepada penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang ada waktu tertentu di dalam kehidupan kita yang mana kita merasa mungkin lelah terhadap segala sesuatu yang kita alami, yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mungkin merasa jenuh, lelah menghadapi tekanan, masalah yang menurut kita tidak juga kunjung selesai. Kita merasa bahwa kitalah orang yang paling menderita di dunia ini dan tidak ada seorang pun yang peduli terhadap kita. Ada seorang yang bernama Charlie Chaplin, seorang yang dikenal sebagai seorang aktor karena film bisunya. Dia pernah berkata demikian, tidak ada sesuatu yang abadi di dunia yang keras ini, termasuk permasalahan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam teks Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 27 yang tadi kita baca bersama-sama, dikisahkan bahwa bangsa Israel itu telah berangkat dari Laut Teberau, dan mereka telah sampai di Marah setelah 3 hari lamanya berjalan di padang gurun Syur dengan tidak mendapat air. Ketika sampai di Marah, mereka juga tidak bisa meminum air, karena air yang ada di Marah itu dikatakan terasa pahit. Lalu bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa dan berseru kepadanya, apakah yang dapat kami minum? Mereka menyalahkan Musa, karena ketika telah tiba di Marah, mereka tidak bisa mendapatkan air sebagaimana yang mereka inginkan.
Saya membayangkan bagaimana rasanya berjalan 3 hari di padang gurun dengan cuaca yang begitu terik, begitu panas. Tentu ada rasa kehausan luar biasa yang mereka rasakan. Dan mereka tentunya juga segera ingin mendapatkan air untuk membasuh muka mereka, atau mungkin membasahi kerongkongan mereka. Namun apa yang mereka dapatkan? Air yang rasanya pahit. Dan mereka memuntahkannya. Apakah air tersebut terasa betul-betul sangat pahit? Ada satu kemungkinan bahwa air tersebut mungkin mengandung racun. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh bangsa Israel tentu bukan sebuah kondisi yang menyenangkan. Ingin mendapatkan air minum karena rasa haus luar biasa yang mereka rasakan, karena panas terik yang mereka rasakan, ternyata air pahit yang mereka dapatkan. Lalu mereka bersungut-sungut, mereka marah kepada Musa, bahkan mungkin mereka marah kepada Tuhan. Mereka marah ketika masalah itu menimpa mereka. Ketika mereka tidak mendapatkan air, bangsa Israel protes kepada Musa, marah kepada Musa, bahkan mungkin mereka marah kepada Tuhan. Padahal kita tahu sebelumnya Tuhan telah menyatakan kuasa-Nya begitu luar biasa, karena Dia membelah laut Tiberau sehingga orang Israel berhasil melewatinya dan mereka terhindar dari kejaran tentara Mesir. Tuhan menyatakan pertolongan-Nya luar biasa sehingga orang Israel bisa selamat, dan hanya karena mereka tidak mendapatkan air, mereka protes kepada Musa. Itulah juga yang mungkin seringkali kita lakukan. Ketika kita menghadapi masalah, kita terjebak di dalam masalah kita hari ini. Kita lupa akan pertolongan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita lupa akan berkat yang telah kita terima dari Dia. Kita lupa akan penyertaan Tuhan. Kita lupa akan pemeliharaan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika bangsa Israel protes, apakah Tuhan diam? Tidak. Ketika Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan kemudian menunjukkan kepada Musa sepotong kayu dan kemudian memerintahkannya untuk melemparkan kayu tersebut ke dalam air yang terasa pahit, sehingga air tersebut menjadi manis dan dapat diminum. Tuhan segera bertindak. Ketika orang Israel ditimpa masalah, Tuhan campur tangan terhadap masalah mereka, dan Tuhan menyelesaikan masalah mereka. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa jika mereka sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, melakukan apa yang benar di hadapannya, mendengar perintahnya, dan mengikuti segala ketetapannya, maka Tuhan tidak akan menimpakan penyakit seperti yang dialami oleh orang Mesir. Jika orang Israel taat akan ketetapan Tuhan, Tuhan bukan akan menjadi pembinasa, tetapi Dia akan menjadi penyembuh mereka. Tuhan ingin menguji mereka untuk memastikan apakah mereka mempercayai Dia dan pemimpin yang telah ditetapkannya ketika mereka mengalami kesulitan. Itulah juga yang Tuhan inginkan bagi saudara dan saya. Mempercayai Dia ketika kita berada di dalam satu situasi yang sulit, membiarkan tangan Tuhan yang bekerja. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di Marah bangsa Israel mengalami kekurangan air. Tetapi pada akhirnya Tuhan memberikan air yang berlimpah. Di dalam ayat 27 dikatakan bahwa sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Tuhan memberikan apa yang mereka perlukan. Tuhan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Tuhan memberikan masalah bagi orang Israel. Namun Tuhan tidak membiarkan mereka. Dia memberikan solusi, memberikan jalan keluar bagi mereka. 1 Korintus 10:13 firman Tuhan berkata demikian.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan terkadang mengizinkan kita mengalami persoalan. Namun apa yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita, kemampuan kita. Tuhan tahu sampai batas mana kita sanggup bertahan. Dia tahu kekuatan saudara dan saya. Dia tahu kemampuan kita. Dia tahu siapa kita. Ketika kita masih mampu bertahan di dalam masalah kita, yakinlah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia yang menopang kita supaya kita tidak jatuh. Persoalan demi persoalan akan kita alami di dalam kehidupan kita. Namun itu pun akan segera berlalu. Tidak selamanya kita selalu ada di dalam masalah. Ada saatnya Tuhan memberi setitik berkat di dalam rentetan masalah yang kita hadapi. Tidak selamanya hidup kita mulus. Ada kalanya juga ada kerikil masalah yang akan kita hadapi. Sehabis hujan akan ada pelangi. Tidak selamanya Tuhan memberikan kita masalah. Tidak selamanya juga hidup kita mulus. Tidak selamanya. Akan selalu ada keseimbangan. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan, mengingatkan setiap kita. Tidak selamanya hidup kita selalu dirundung masalah. Tidak selamanya hidup kita akan mulus. Tidak selamanya. Amin.